Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang alhamdulillah kita bisa bersua kembali di dunia maya ini, di dalam channel yang insya Allah channel yang kita cintai, channel dakwah ini. Dan insya Allah pada pembahasan kali ini kita sedikit membahas tentang pendidikan, karena memang di bulan Juni atau bulan Juli ini para orang tua disibukkan dengan anak-anaknya ya, untuk memasukkan sekolah atau melanjutkan sekolah anak-anaknya. Apalagi dengan sistem pendidikan yang ada saat ini, di mana banyak siswa yang kesulitan untuk mendapatkan seat ya, atau jatah untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan karena berbagai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ini adalah Kementerian Pendidikan, yaitu ada sistem zonasi dan lain sebagainya. Sehingga banyak anak didik yang kemudian tidak diterima di satu pendidikan ya, sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama, sekolah atas, bahkan di perguruan tinggi pun demikian ya, banyak kalangan atau orang-orang yang tidak bisa untuk melanjutkan pendidikannya karena memang sistemnya kemudian mengharuskan adanya seleksi ya, sehingga tidak bisa untuk melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Sebenarnya carut marut pendidikan di Indonesia ini tanggung jawab kita semua sebagai seorang muslim. Apalagi kalau kita lihat output yang dihasilkan dari pendidikan di pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia, jauh dari harapan, jauh panggang dari api. Ya, pendidikan yang diharapkan bisa membentuk karakter seorang muslim, seorang manusia seutuhnya, memiliki jiwa kepemimpinan, yang memiliki jiwa keteladanan, yang memiliki jiwa kemandirian, kepedulian, empati kepada sesamanya. Dan itu ternyata tidak kemudian terjadi pada hasil output pendidikan kita, ya, anak peserta didik kita. Coba saja kita lihat kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Ya, seperti maraknya tawuran pelajar, ya, bahkan memakan korban jiwa. Itu bukan hanya terjadi di kota-kota, tapi hampir semua daerah terjadi yang namanya tawuran. Dan itu mereka belumlah lulus, artinya masih dalam proses pendidikan. Dan output yang lain yang kemudian dihasilkan adalah terjadinya seks bebas atau free sex. Kasus yang terjadi saat ini ketika aborsi ilegal yang kemudian diungkap oleh kepolisian, itu ternyata adalah anak-anak remaja yang menganggap mungkin saat ini seks bebas itu bagian dari lifestyle kehidupan mereka. Belum lagi kasus kemudian ditemukannya barang narkoba, sabu-sabu yang jumlahnya tidak sedikit, yang juga ini melibatkan output dari pelajar kita yang mereka kemudian rentan dengan barang-barang haram seperti itu. Tidak bisa kemudian memiliki mereka kepribadian untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Belum lagi terjadinya pengangguran, kriminalitas meningkat karena pendidikan yang dihasilkan ternyata tidak bisa untuk kemudian skillnya dipakai di dalam dunia kerja. Banyak akhirnya pengangguran, kesulitan ekonomi, maka yang terjadi adalah kriminalitas tinggi. Belum lagi yang terjadi adalah adanya pembunuhan yang melibatkan remaja, bullying. Bahkan ada seorang pelajar SD yang kemudian dibullying bahkan sampai meninggal. Bahkan ada korban bullying itu sendiri akhirnya bunuh diri. Dan ini sebenarnya tentulah tidak kita inginkan dalam pendidikan kita. Carut marut pendidikannya kemudian harus kita benahi, harus kemudian kita perbaiki. Apalagi kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab
kepada generasi sebelumnya. Nah, pendidikan sendiri itu merupakan saran yang sangat strategis untuk kemudian membentuk karakter pemuda suatu bangsa. Suatu bangsa akan ditentukan oleh para pemudanya. Kalau pemudanya baik, maka bangsa itu akan baik. Tapi kalau pemudanya buruk, maka bangsa itu akan hancur. Dan pemuda ini akan dibentuk oleh pendidikan. Maka pendidikan ini sangat strategis. Kalau kita merujuk atau melihat ke belakang bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa menghasilkan atau output, ya, menyiapkan ribuan pemimpin, calon pemimpin bangsa, dan itu kemudian bisa kemudian mereka memimpin, menguasai dunia, bukan hanya satu generasi, tapi ratusan generasi, bahkan ratusan abad, bisa kemudian menghasilkan orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang baik, intelektual yang bagus, empati yang tinggi, karakter kepribadian yang sangat baik. Bagaimana kalau kita lihat pendidikan itu benar-benar menjadi sebuah tujuan yang utama dalam sebuah negara yang sangat strategis. Bahkan dalam Islam kita bisa melihat ayat-ayat Al-Quran kemudian sangat menganjurkan terkait dengan pendidikan ini. Dalam surah Al-Mujadalah 11 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya dalam Islam, orang-orang yang berilmu itu memiliki level yang berbeda. Orang-orang yang memiliki intelektual, memiliki ilmu, itu memiliki tempat yang berbeda. Bahkan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan orang beriman beberapa derajat. Artinya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Maka peran negara di sangat penting, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, balagani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat saja. Ilmu itu kemudian disebarkan, bukan hanya kemudian didiamkan. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam ayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim muslimat. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim dan muslimat. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat konsen tentang pendidikan ini. Ketika Rasulullah SAW menukar tawanan perangnya dengan mengajarkan kaum muslimin 10 orang, setiap tahun 10 orang agar mereka bisa membaca dan menulis. Kita lihat bagaimana Rasulullah kemudian menganjurkan para sahabatnya, kaum muslimin untuk kemudian menimba ilmu kemanapun, bahkan sampai ke negeri Cina pun. Dan itu kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Bagaimana Umar bin Khattab menggaji seorang guru dengan 63 gram emas sebulan. Bayangkan kalau dikonversikan sekarang puluhan juta. Sangat mahal, karena memang ilmu itu sangat mahal. Bagaimana Umar bin Khattab kemudian menghargakan sebuah karya berupa buku itu dengan timbangan buku itu ditukar dengan berat emas. Sangat luar biasa. Nah, harusnya kemudian kita mencontoh bagaimana Rasulullah para sahabatnya memanage tentang pendidikan agar kemudian generasinya memiliki ilmu yang mumpuni untuk kemudian bisa menguasai bukan saja ilmu teknologi tapi menguasai dunia ini. Kita lihat bagaimana Islam sangat cepat menyebar ke berbagai daerah karena ilmunya. Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menguasai Konstantinopel dengan kemampuan ilmunya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ada dua hal yang sangat penting, yaitu tentang kurikulum pendidikan itu sendiri, dan dua adalah tentang manajerial, adalah pengelolaan. Dalam Islam, kurikulum ini sangat penting karena kurikulum tergantung dari ideologi sebuah negara, karena memang harus dikuasai oleh negara. Bagaimana kita lihat pendidikan sekarang sekuler, maka pendidikan pun ikut sekuler. Orientasi adalah materialistik dan individualis. Maka output yang dihasilkan pendidikan saat ini adalah cenderung kepada materi, hanya sekedar sekolah, lulus, bekerja, mendapatkan harta, kekayaan, setelah itu menikah, selesai. Tidak ada kemudian bagaimana menyebarkan ilmu itu. Kedua ada individualis. Maka output yang dihasilkan itu adalah bagaimana memikir diri sendiri untuk kemudian bisa memperkaya diri sendiri. Sehingga output sekarang orang banyak cerdas, tapi kemudian dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dengan penipuan lah,
dia menguasai teknologi dengan korupsi lah, pada orang-orang yang cerdas. Bahkan kemudian dia bisa menzolimi orang lain dengan ilmunya itu. Nah, dalam Islam, kurikulum ini berbasic atau berdasarkan pada ideologi Islam juga, yaitu pada negara Islam juga. Ideologi adalah juga Al-Quran Al-Hadis, ideologi Islam. Maka semua perangkat pendidikan ini didasari kepada ideologi Islam ini. Bagaimana tujuan pendidikan itu mengarah kepada basicnya itu Al-Quran dan Sunnah, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Maka pondasi ini yang sangat dikuatkan tentang tauhid, agar kemudian dia mengerti hubungannya dengan Al-Khaliq penciptanya. Ketika dia mengetahui hubungan dengan Al-Khaliq, maka dia akan mengetahui posisinya di mana. Dia akan kemudian menghargai, memperlakukan lingkungannya, orang lain, bagaimana sama dengan bagaimana Allah memperlakukan makhluknya dengan sangat baik. Nah, output yang dihasilkan itu orientasinya adalah akhirat, tapi bukan tidak meninggalkan dunianya. Karena apa? Teknologi yang akan nanti dikuasai itu bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah ke berbagai negeri. Dengan kekuatan teknologi, suatu bangsa bisa menguasai bangsa lain. Itu yang kemudian dulu diterapkan di masa Rasulullah para sahabat. Kemudian yang kedua adalah tentang manajerial atau pengelolaan. Yang jelas pendidikan adalah tanggung jawab dari pemerintah atau daulah atau negara. Maka negara yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan keberlangsungan pendidikan bagi warga negaranya. Yang pertama itu adalah filosofi pendidikan dalam Islam itu adalah free atau gratis. Sehingga setiap individu masyarakat yang berada di dalam wilayah negara, ya daulah Islam atau negara Islam, itu harus mendapatkan pendidikan karena gratis. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan mereka semua rakyat itu mendapatkan pendidikan yang mumpuni atau yang maksimal di dalam wilayah kekuasaannya. Maka tidak akan ada permasalahan ketika seorang tidak mampu untuk masuk ke sekolah, dan sekolah semua dikelola oleh negara. Kalaupun ada sekolah swasta, tetap nanti kurikulumnya, semua kebijakannya tetap dikelola atau mengikut kepada kebijakan pemerintah. Dan biaya juga diusahakan swasta juga bisa gratis, ya. Bahkan boleh jadi tidak ada sekolah swasta seperti itu. Yang kedua adalah pengelolaan terhadap para pengelola dan pendidik di dalam sistem pendidikan Islam ini. Maka mereka lah orang-orang yang profesional yang memiliki bukan saja wawasan luas, kecerdasan yang memiliki kompetensi yang sesuai, tapi juga memiliki keteladanan atau uswah, contoh yang baik bagi orang-orang yang akan dibina atau dididiknya. Maka seleksi yang akan dilaksanakan terhadap para pendidik inilah sangatlah ketat. Ya, mereka harus bisa membentuk tujuan dari para peserta didiknya, itu membentuk saksiyah Islamiyah, kepribadian Islamiyah, di mana dia akan kuat dalam akliyah berpikirnya, dan juga nafsiyah Islamiyah juga akan kuat. Dia cerdas, tapi dia adalah orang yang soleh. Dia menguasai teknologi nuklir, tapi dia adalah senantiasa sholat tahajud di malam hari. Dia sangat menguasai teknologi yang canggih, tapi dia juga mahir menghafal Quran, mahir membaca Al-Quran, dia mengerti hadis dan lain sebagainya. Inilah tujuan dari pendidikan Islam, membentuk kepribadian Islam dan juga nafsiyah atau perilaku yang Islami, sehingga tidak akan ada yang namanya split personality atau pecah kepribadian. Di satu sisi dia adalah Islam, tapi tingkah lakunya tidak Islami. Maka dalam pendidikan Islam itu akan dirubah, mereka akan memiliki kepribadian Islam dan juga nafsiyah Islami. Demikianlah kajian kita pada dakwah edisi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.